بالله من الشيطان الرجيم. Yazid bin Walid bin Abdul Malik atau yang terkenal disebut Yazid III adalah khalifah Bani Umayyah yang naik kasta hanya selama 6 bulan saja. Para sejarawan menulis namanya dengan Yazid III karena ia adalah sosok ketiga yang bernama Yazid pada khalifah Bani Umayyah. Yazid I adalah Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua. Yazid II adalah Yazid bin Abdul Malik, khalifah ke-9. Sedangkan Yazid III adalah Yazid bin Walid, khalifah ke-11 Daulah Umayyah. Yazid bin Walid berhasil naik tahta sebagai khalifah setelah berhasil mengkudeta kekuasaan khalifah Walid bin Yazid yang kemudian dikenal dengan Walid II. Kudeta yang dilancarkan Yazid III dilakukan setelah Walid II secara sewenang-wenang membunuh anggota keluarganya yang tak sepaham dengan keinginannya. Yazid bin Walid berhasil melarikan diri, lalu menghimpun pasukan untuk melakukan perlawanan. Ia dibaiat oleh keluarga Yamani di daerah Syria dan Palestina. Kemudian, Yazid bin Walid bersama pasukannya mengepung istana. Pada saat pengepungan itu, sebagian besar pasukan justru membelot dan berbalik menyerang Walid II. Pasukan Walid II pun kocar-kacir. Meski sudah berusaha melarikan diri, namun pasukan Yazid bin Walid berhasil menemukannya dan membunuhnya. Yazid III memenggal kepala Walid II. Setelah itu, Yazid III ditempatkan sebagai khalifah pada tahun 126 Hijriah. Kebijakan pertama yang ia lakukan setelah menjadi khalifah adalah mengurangi jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya pada anggaran biasa seperti pada masa khalifah Hisham bin Abdul Malik. Yazid bin Walid berusaha mengembalikan stabilitas negara pasca kudeta. Tetapi karena kerusakan pemerintahan Walid II yang terlalu parah, kepercayaan rakyat sudah hilang dan keluarga Umayyah pun sudah terpecah belah, maka Yazid III kesulitan untuk melakukan stabilisasi negara. Di hadapan keluarganya, ia membela diri bahwa apa yang dilakukan terhadap Walid II hanya sebuah upaya untuk memadam kezalimannya. Akan tetapi, itu tidak cukup untuk meredam gejolak pemusuhan yang terjadi dalam tubuh dinasti Umayyah. Bagaimanapun, cara merebut kekuasaan yang dilakukan oleh Yazid III tidak pernah dilakukan oleh leluhurnya sebelumnya. Sekeras apapun gesekan yang terjadi antara keluarga Umayyah dalam bersaing menduduki kursi khilafah, mereka tidak pernah merebut dengan brutal sebagaimana yang dilakukan oleh Yazid III. Sulaiman bin Hisham yang sebelumnya dihukum oleh Walid II pada era Yazid bin Walid dibebaskan. Namun saat melihat Yazid III berada di puncak kekuasaannya, ia pun merasa berhak atas jabatan itu. Ia sempat berencana melakukan pemberontakan, namun hal tersebut dapat dicegah oleh Yazid III dan Sulaiman pun akhirnya bersedia membaiat Yazid III. Dari negeri Hims juga muncul rencana pemberontakan atas kekuasaannya. Ketika mendengar terbunuhnya Khalifah Walid bin Yazid, para pendukungnya dari negeri Zim segera bergerak menuju Damaskus. Khalifah Yazid segera mengirim pasukan besar untuk menghalaunya. Pasukan Hims kalah dan sisa-sisa tentaranya kembali mengatakan baiat kepada Yazid III. Salah satu anggota keluarga Umayyah yang sangat mencintai Walid II adalah Marwan bin Muhammad.
Yang ketika itu, dia menjabat sebagai gubernur di Asia Tengah. Ia datang bersama pasukannya ke Damaskus untuk membalas dendam kepada Yazid III. Namun, Yazid III lagi-lagi berhasil membujuknya dalam sebuah negosiasi yang sangat alot, serta membuatnya berbaiat kepada Yazid III dan kembali tanpa terjadi pertempuran. Meski begitu, Marwan bin Muhammad tetap memelihara api dalam sekam di dadanya. Ia secara seksama memantau perkembangan yang terjadi di Damaskus dan secara tidak langsung menjadi oposisi pemerintahan Yazid III. Tampaknya kesukuan telah benar-benar menjadi wabah pemerintahan Yazid III. Di samping perebutan kekuasaan di atas, dari lembah Irak juga muncul beberapa gejolak. Namun, gubernurnya berhasil meredam gejolak dalam masyarakat. Penduduk Yamamah juga demikian. Mereka berusaha melakukan kudeta terhadap gubernurnya. Gejolak di wilayah Khurasan justru lebih parah. Nusair bin Sayyaf menolak keinginan Khalifah Yazid yang ingin mengalihkan jabatannya kepada Panglima Mansur bin Jamhur. Konflik berdarah pun terjadi. Namun setelah pemberontakan tadi, sebuah perlawanan terhadapnya pun terjadi di depan matanya, dipimpin oleh saudara-saudara sepupunya. Provinsi-provinsi Syam juga ikut memberontak kepadanya, sehingga khalifahannya tidak lama merasakan ketenangan. Kekhilafahannya juga hanya bertahan selama 6 bulan saja, dari Jumadil Ula hingga Dzulhijjah tahun 126 Hijriah, di mana ia meninggal dunia pada bulan Dzulhijjah dengan meninggalkan Syam, benteng terkuat Daulah Umayyah yang terbakar api pemberontakan. Ia juga meninggalkan para kerabat Daulah Umayyah terpecah menjadi dua, hingga mereka tidak sadar dengan bahaya yang mengintai mereka, khususnya bahaya dari pihak Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah yang sejak beberapa tahun terakhir mulai muncul, semakin berani unjuk diri. Beragam kerusuhan itu berakibat pukulan batin dalam diri Khalifah. Khalifah Yazid meninggal pada tahun 7 Dzulhijjah 126 Hijriah setelah sebelumnya mengalami kelumpuhan fisik. Ada juga yang mengatakan dia meninggal dunia karena penyakit taun. Para sejarawan berbeda pendapat tentang wafatnya. Ada yang mengatakan wafat pada usia 46 tahun. Ada pula yang mengatakan ia wafat pada usia 37 tahun. Demikianlah kisah Khalifah Yazid bin Walid atau yang disebut Yazid III. Wallahu a'lam bishawab.